Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum kimia dalam mata kuliah kimia dasar dengan dosen pengampu Ibu Fitri Rafelita. Dengan anggota Ade Suci Ramadana, saya sendiri Ainun Naul Nasution, Aisyah Effendi, Aisyah Sinta Balkis, dan Alvina Syahri. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan 2 praktikum. Yang pertama yaitu elektrolisis air garam dengan menggunakan elektroda karbon yang akan dilakukan oleh Ade Suci Ramadana dan Aisyah Effendi. Praktikum yang kedua yaitu reaksi redoks dengan menggunakan betadin dan vitamin C yang akan dilakukan oleh Aisyah Sinta Balkis dan Alvina Syahri. Kira-kira gimana ya praktikumnya? Berhasil atau enggak nih? Terus reaksi yang terjadi apa sih? Daripada kita bertanya-tanya, mending kita lihat videonya saja. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan praktikum sederhana yang berjudul elektrolisis air garam dengan elektroda pensil. Maka kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan garam ke dalam air sebanyak 2 sendok. Kita aduk. Dan terbentuklah larutan NaCl. Selanjutnya ini untuk penyangga pensil agar tidak terjatuh langsung. Selanjutnya kita masukkan bahan yang ketiga yaitu pensil. Selanjutnya kabel yang berwarna merah akan kita capitkan ke baterai 9 volt yang bermuatan positif dan ke grafit pensil. Dan selanjutnya kabel yang berwarna hitam akan kita capitkan ke baterai 9 volt yang bermuatan negatif dan ke grafit pensil. Nah, ini dia proses elektrolisis yang terjadi. Elektrolisis sendiri merupakan proses di mana arus listrik bisa menguraikan elektrolit. Artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau biasa disebut dengan reaksi redoks. Perlu diingat bahwa kedua pensil ini berfungsi sebagai elektroda, di mana pensil yang dihubungkan di kabel berwarna merah bermuatan positif disebut anoda, sementara pensil yang dihubungkan dengan kabel hitam yang bermuatan negatif disebut dengan katoda. Nah, arus listrik pada praktikum kali ini berasal dari baterai, sementara larutan elektrolitnya adalah larutan garam. Lalu, kenapa bisa terbentuk gelembung-gelembung gas pada masing-masing ujung pensil? Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Pada praktikum kali ini digunakan NaCl dan air menggunakan elektroda karbon yang dialiri aliran listrik positif dan negatif yang menjadi anoda dan katoda. NaCl terdiri dari Na+ dan Cl-, H2O yang terdiri dari H positif dan OH-. Pada praktikum terbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan katoda. Nah, gelembung apa sih itu? Mari kita lihat pembahasannya. Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif, seperti Cl-. Cl- melepaskan elektronnya sehingga terjadi reaksi oksidasi. 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Cl- yang melekat pada anoda melepaskan elektronnya dan bergabung menjadi elektron diatomik Cl2 atau gas klorin. Jadi, gelembung yang terbentuk pada anoda adalah gas klorin. Dan jika gelembung-gelembung gas ditampung ke dalam satu tabung reaksi, maka akan terlihat warna hijau, yaitu warna dari klorin. Pada katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion berikatan positif.
di sekitarnya, salah satunya itu ion H+. Lalu ion H+ akan menerima elektron dari katoda sehingga terjadilah reaksi reduksi dengan rumus 2H positif tambah 2 elektron menjadi H2. Jadi gas terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung pada tabung reaksi kemudian didekatkan pada sumber api, maka akan terdengar bunyi pup. Sementara itu masih tersisa ion Na+ dan OH-. Kedua ion ini bergabung dan membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Jadi pada praktikum elektrolisis ini menghasilkan gas hidrogen, gas klorin, dan natrium hidroksida. Jadi rumus reaksinya yaitu 2NaCl ditambah 2H2O menghasilkan 2NaOH ditambah H2 dan Cl2. Nah, itu dia praktikum yang pertama. Gimana? Menarik bukan? Baik, kita lanjut ke video praktikum yang kedua dengan judul reaksi redoks dengan menggunakan betadin dan vitamin C. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi antara betadin dengan vitamin C? Baik, kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sinta Barkis akan melanjutkan uji coba yang kedua. Di sini saya akan melakukan uji cobanya dengan pembahasan mengenai reaksi redoks. Nah, sebelum kita melakukan praktikumnya atau uji cobanya, kita harus tahu dulu apa itu reaksi redoks. Nah, untuk mengetahuinya, mari simak pembahasannya. Halo, saya Alvina Syahri. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu jenis reaksi kimia, yaitu reaksi redoks. Sesuai dengan namanya, reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berdasarkan dengan pelepasan dan pengikatan oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi yang melepas oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen. Nah, di sini saya akan memberikan satu buah contoh untuk reaksi reduksi, yang mana saya mengambil penguraian oksida raksa dengan rumus kimia yaitu HgO akan menghasilkan Hg ditambah O2, yang mana di sebelah kanan terdapat senyawa oksida raksa atau HgO, sementara di ruas sebelah kirinya terdapat Hg dan gas oksigen. Itu berarti terdapat perubahan dari HgO menjadi Hg. Nah, gas oksigen di sebelah kiri mendapatkan terjadinya pelepasan oksigen. Karena adanya pelepasan oksigen tadi, maka reaksi ini dinamakan dengan reaksi reduksi. Untuk contoh kedua, di sini saya menggunakan pembentukan tembaga oksida. Dengan rumus kimia 2Cu ditambah O menghasilkan CuO. Di ruas sebelah kanan reaksi terdapat unsur Cu dan gas oksigen. Sementara di ruas sebelah kiri terdapat senyawa tembaga oksida atau CuO. Artinya, unsur Cu akan mengikat gas oksigen dan merubah menjadi tembaga oksida. Nah, karena adanya pengikatan oksigen tadi, maka reaksi ini dinamakan dengan reaksi oksidasi. Di sini, saya akan juga memberikan sebuah tips untuk mengingat lebih mudah tentang reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kalau dilihat dari persamaan reaksi kimianya pada reaksi gas oksigen atau O2, jika ada di sebelah kanan sebagai produk, maka gas ini disebut dengan reaksi reduksi. Sedangkan jika gas oksigen yang berada di ruas kiri sebagai reaktan, ini disebut dengan reaksi oksidasi. Berdasarkan perpindahan transfer elektron, reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan. Jadi, untuk perpindahan atau transfer elektron ini berbanding terbalik dengan pengertian reaksi reduksi dan oksidasi tadi ya. Gimana? Udah paham belum tentang pengertian reaksi reduksi dan reaksi oksidasi? Selanjutnya, kita akan melaksanakan praktikumnya ya. Silakan. Setelah mengetahui pembahasan mengenai reaksi redoks tadi, langsung saja kita melakukan praktikumnya. Di praktikum kali ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Alat yang pertama yang kita butuhkan adalah sendok. Nah, alat yang kedua yang kita butuhkan adalah gelas. Dan bahan yang kita butuhkan ada air,
penting dalam uji coba ini adalah vitamin. Kita memerlukan vitamin C. Nah, bahan yang terakhir yang kita gunakan adalah betadine. Setelah kita menyiapkan bahan ini, langsung saja kita langsung ke dalam uji cobanya. Yang pertama, tuangkan air ke dalam gelas yang kita sediakan tadi. Kita tuangkan sekitar 400 ml saja. Lalu yang kedua, kita teteskan betadine yang sudah kita sediakan tadi. Dalam 400 ml kita meneteskan 10 sampai dengan 15 tetes betadine. Tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, di percobaan kali ini saya meneteskan 15 tetes betadine. Kita uduk. Setelah itu, langkah selanjutnya yang kita lakukan yakni memasukkan vitamin C ke dalam larutan ini. Kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita amati bagaimana perubahannya. Kita aduk. Nah, sudah sangat terlihat bagaimana perubahannya. Yang tadi air ini berwarna kecoklatan karena betadine, setelah dimasukkan dengan vitamin C berubah menjadi warna semula, yakni warna bening. Mengapa seperti itu? Mari simak pembahasannya. Dari praktikum tadi, dapat kita simpulkan bahwa senyawa yang bereaksi yaitu I2 ditambah C6H8O6 menjadi C6H6O6 ditambah 2I ditambah 2H, yang mana vitamin C yang mengandung asam askorbat atau C6H8O6. Asam askorbat ini mampu bereaksi dengan ion yang terdapat dalam air. Di sini terlihat adanya reaksi redoks dengan terindikasinya ion yang terdapat dalam betadine dengan indikasi warna iodin yang menghilangkan dan kembali menjadikan air menjadi bening. Sekian, terima kasih. Nah, pada video dapat kita lihat tuh larutan betadine dicampur dengan vitamin C, maka larutan betadine tadi akan berubah warna menjadi bening. Mengapa hal itu terjadi? Karena vitamin C atau juga disebut asam askorbat, yang mana asam ini dapat dioksidasi oleh iodin. Iodin terdapat pada betadine. Nah, sehingga karena oksidasi tadi merubah iodin menjadi iodium, sehingga merubah warna menjadi bening. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita juga. Nah, saya Ayana Walensution, perwakilan dari teman-teman kelompok 1, meminta maaf jika terdapat kesalahan kata. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.